Kita kadang tuh nemuin hal-hal yang gak disangka-sangka seperti korosi, karat. Nah, dalam kasus ini kita menemukan bahwa halo Sobat Unopart, jadi kita kedatangan Mitsubishi Outlander yang mau ganti kaca depan. Kaca depannya pecah di ujungnya. Nah, karakter kaca pecah kalau asli begini guys, dia tidak akan hancur berkeping-keping, tapi dia hanya akan retak dan memanjang. Kecuali damage-nya gede ya guys, kayak misalnya lagi di tol, terus kita kan pernah tuh di video sebelumnya mobil apa gitu lagi jalan di tol, tapi tiba-tiba ada yang lempar batu dari atas jembatan, nah baru itu bisa bolong. Oke, step selanjutnya adalah kita akan melepas kaca lamanya, lalu kita bersihkan sisa-sisa lem kaca lamanya. Oke guys, jadi untuk Mitsubishi Outlander kita sangatlah lengkap, bukan hanya ada kaca depan saja, namun kita juga ada kaca samping, kaca belakang. Spare part lainnya pun kita juga ada, seperti shock absorber, disc brake, pengereman, ignition coil, radiator kondensor, dan lain-lain. Kalian mau tanya-tanya boleh langsung komen di bawah ya. Ini dia kaca barunya yang akan kita pasangkan ke Mitsubishi Outlander. Seperti ini contohnya, kita mau kirim ini shock absorber ya ke ekspedisi. Ini ada shock absorber depan dari Monroe untuk Mazda CX-5. Dan ada shock absorber depan dari Monroe untuk Honda CR-V Gen 4 guys. Gen 4 itu tahun 2013 sampai 2016 sebelum CR-V Turbo. Dan ini ada radiator untuk truk Hyundai Mighty. Lalu ya paket-paket lainnya tuh yang akan di pick up. Oke, ini dia cowl-nya atau panggangan sate sudah kita copot. Kita akan buka kaca lamanya terlebih dahulu. Nah, ini ada lagi menyusul Honda CR-V Gen 4 shock belakangnya. Kita akan potong lem lamanya menggunakan tali sling, tali kawat. Kalian di sini saya mau info ke kalian bahwa kaca laminated atau kaca laminasi itu kuat banget guys. Dia kalau nggak ada momentum, kalau sengaja kita mau pecahin dia sulit banget pecah. Nih contohnya ada gembok. Kita bagian mana ya? Bagian tengah ada nih, bagian tengah ya. Kita pukul. Itu nggak pecah ya, itu cuma karena ada pilok nih. Nah nih contoh ini, dia nggak bakal pecah. Tapi kalau momentum misalnya batu di tol, itu kan gabungan antara kecepatan batu itu kena mobil kalian dan kecepatan mobil kalian nabrak batu itu makanya bisa pecah. Oke guys, lemnya sudah kita copot. Sekarang kita tinggal lepas kaca lamanya. Dan kita bisa lihat di sini dari hasil bongkarannya tidak ada korosi ya. Jadi kita bisa langsung proses pembersihan dan pemasangan kaca barunya. Tidak lupa kami beri alas guys supaya dashboardnya tidak kotor dalam proses pembersihan sisa-sisa lem kaca lamanya. Nah, namanya udah dibuka kacanya ya guys, kita kadang tuh nemuin hal-hal yang gak disangka-sangka seperti korosi, karat. Nah, dalam kasus ini kita menemukan bahwa tuh, ternyata mobil ini pernah di repair guys bodinya. Gitulah, jadi kalau kalian beli mobil second juga sulit juga ya, karena gimana tebaknya ini mobil pernah nabrak atau tidak. Contohnya dalam kasus ini baru ketahuan bekas tabrak itu dari hasil bongkar kaca. Kalau kacanya nggak dibongkar nggak ketahuan guys. Baik, kita akan mulai proses pembersihan sisa-sisa lem kaca lama yang menempel di dudukan kaca mobilnya. Sudah kita bersihkan, sudah bersih. Oke, nah langsung habis ini kita akan melakukan pengeleman pada setiap frame dudukan kaca mobil ini. Oke guys, karena karet kacanya masih bagus, jadi kita masih bisa gunakan yang lama. Setelah semuanya sudah bersih, kita lanjut masuk ke proses pengeleman. Lem yang kami gunakan sangat bagus karena sudah standar ATPM guys, yang aman dikendarai dengan waktu tunggu 1 jam dari kaca terpasang. Sekedar info, kalian jangan mudah tergiur dengan harga murah. Kalian harus tahu apa komponen yang digunakan untuk memasang kaca mobil kalian. Karena kami pernah menemukan kasus
Dalam proses penggantian kaca mobil, kita pernah bongkar kaca lama di mobil tersebut dan lemnya belum kering sempurna guys. Padahal menurut customer terakhir kali beliau ganti kaca itu 1 atau 2 tahun ke belakang. Jadi sudah bertahun-tahun namun tidak kering sempurna. Pentingnya kalian tahu komponen apa yang digunakan, apakah khusus kaca mobil atau kaca akuarium malah. Terus waspada guys. Ini juga list kaca lamanya sudah terpasang di kaca barunya. Lem sudah selesai kita pasang, next step adalah kita langsung pasang kaca barunya guys. Kaca baru selesai dipasang, selanjutnya adalah kita memasang perintilan-perintilannya guys. Ini dikenal sebagai cowl atau kalau bahasa lapangan ini panggangan sate. Habis itu kita akan pasang wipernya karena tadi kita copot, nanti juga kita uji coba kembali guys. Kita ada indikasi mobil ini belum selesai. Harusnya belum selesai dari bengkel karena kita menemukan banyak kancing-kancing yang harusnya menempel tapi tidak ada guys. Antara belum selesai atau mungkin kancingnya hilang atau patah, tapi kita bonusin kancing-kancingnya seperti itu. Nah seperti ini guys, untung kita ready. Bukan ready sih sebenarnya, tapi kita akalin aja. Karena kita sering menemukan kasus seperti ini, tapi ini tidak kita kenakan biaya tambahan ya. Kancing kami juga baru guys. Kalian ganti wiper guys. Sayang kalau kaca baru wiper lama takut baret. Masih mulus banget soalnya. Wiper baru sudah dipasang. Oke guys, sudah selesai pemasangan kaca depan Mitsubishi Outlander-nya. Wiper sudah kami tes dan airnya pun sudah kami tes kembali dan berjalan normal. Seluruh produk kami 100% baru dan bergaransi. Seperti yang kami bilang di awal, selain kaca mobil, kita juga banyak spare part lainnya. Kalian mau tanya-tanya boleh langsung komen di bawah. Pastikan sudah subscribe channel YouTube kami Unopart ID dan subscribe dan follow Instagram kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.